Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman, dan yang saya hormati Bu dosen Ivi Haulita selaku dosen pembimbing pengembangan bahan ajar PAI untuk semester 2 pada kelas PAI 2F ini. Izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan melalui media online yaitu PowerPoint. Saya harap teman-teman semua menyimak video ini agar bisa paham dan mengerti tentang mata kuliah atau bahan ajar yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Pertama, Nailul Fauzia. Kedua, Nur Masari. Tiga, Al-Atiyah. Anissa Dina Utami. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni tentang pengertian model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning merupakan model pembelajaran yang memungkinkan di mana siswa dapat menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam banyak konteks di dalam dan di luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif maupun nyata, baik secara individu maupun bersama-sama. Karakteristik pembelajaran kontekstual ada 7, yakni yang pertama, melaksanakan komunikasi secara komunikatif. Yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas yang signifikan. Yang ketiga, belajar dengan pengaturan sendiri. Keempat, bekerja sama. Kelima, berpikir kritis dan kreatif. Keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Ketujuh, dengan penilaian autentik. Komponen pembelajaran kontekstual: A. Konstruktivisme atau constructivism. B. Menemukan atau inquiry. C. Bertanya atau question. D. Masyarakat belajar atau learning communication. E. Pemodelan atau modeling. F. Refleksi atau reflection. G. Penilaian autentik atau authentic assessment. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kontekstual. Kelebihan model pembelajaran atau kontekstual teaching learning adalah siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pengetahuan siswa berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Kelemahan model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL adalah guru harus dapat mengelola pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Pengertian model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM adalah satu model pembelajaran yang mentitik fokuskan pada siswa untuk berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Dasar dan karakteristik model pembelajaran PAIKEM. Dasar munculnya model pembelajaran PAIKEM yaitu A. Peralihan dari perorangan ke belajar bersama. B. Peralihan dari belajar dengan cara menghafal ke belajar untuk memahami. C. Peralihan dari teori pemindahan pengetahuan ke bentuk interaktif ke keterampilan proses dan pemecahan masalah. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja sih karakteristik dari model pembelajaran PAIKEM. Nah, karakteristik yang pertama adalah berpusat kepada siswa atau student centered. Yang kedua, guru sebagai fasilitator atau penyedia. Nah, sebagai fasilitator, guru memberikan panduan kepada peserta atau siswa mengenai apa yang mereka harus lakukan selanjutnya. Nah, yang ketiga, fokus pembelajaran kepada siswa, bukan penceramah.
Yang keempat adalah siswa belajar aktif. Yang kelima, siswa mengontrol proses belajar dan menghasilkan karyanya sendiri, tidak hanya mengutip dari guru. Yang keenam, belajar yang menyenangkan atau joyful learning. Dan yang ketujuh, belajar berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu atau kompetensi based learning. Yang kedelapan, belajar secara tuntas atau mastery learning. Yang kesembilan, belajar secara berkesinambungan atau continuous learning. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, belajar sesuai dengan kekinian dan kedisinian atau contextual learning. Dalam setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangan. Setelah ini kita akan membahas apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PAIKEM. Kelebihan model pembelajaran PAIKEM yang pertama adalah pembelajaran lebih menarik dan rekreatif. Dan yang kedua, adanya keaktifan para peserta didik, baik fisik, mental, maupun emosional. Yang ketiga, adanya interaksi guru dan murid. Dan yang keempat atau yang terakhir, pembelajaran lebih variatif atau tidak membosankan. Di mana ada kelebihan, pasti disitulah ada kekurangan. Kekurangan dari model pembelajaran PAIKEM ini adalah yang pertama, guru harus bekerja ekstra dalam menerapkan model pembelajaran ini. Yang kedua, guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Dan yang ketiga atau yang terakhir, guru yang tidak memiliki daya kreasi yang tinggi tidak akan mampu menerapkan model pembelajaran ini. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ialah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Pembelajaran kooperatif menurut para ahli, salah satunya Warsono dan Haryanto. Menurut Warsono dan Haryanto, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Prosedur model cooperative learning. 1. Penjelasan materi, present information. Tujuan utama tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. 2. Belajar dalam kelompok, organize student into learning teams. Setelah guru menjelaskan, siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing. 3. Penilaian, test of material. Penilaian dalam model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. 4. Pengakuan kelompok, provide recognition. Pengakuan kelompok adalah penetapan kelompok mana yang dianggap paling menonjol atau kelompok mana yang paling berprestasi, yang layak diberikan hadiah atau reward. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihannya: 1. Siswa akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. 2. Peserta didik akan memiliki sikap harga diri yang tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. 3. Siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya dan dia akan terbangun rasa ketergantungan yang positif. 4. Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang, ras, dan etnik yang berbeda-beda. Sedangkan kekurangannya ialah 1. Free rider. Yang dimaksud adalah beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal pada tugas kelompoknya. Hanya akan mengekor pada apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman satu kelompoknya. Diffusion of responsibility, pembauran tanggung jawab. Ini merupakan kondisi di mana beberapa anggota yang dianggap kurang mampu cenderung diabaikan oleh yang lebih mampu. 3. Learning a part of task specialization.
Di mana setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antar satu sama lain. Pembagian semacam ini seringkali membuat siswa hanya fokus pada pembagian tersebut atau hanya fokus pada satu materi. Yang dianggap kurang mampu cenderung diabaikan oleh yang lebih mampu. 3. Learning a part of task specialization. Di mana setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antar satu sama lain. Pembagian semacam ini seringkali membuat siswa hanya fokus pada pembagian tersebut atau hanya fokus pada satu materi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga kalian semua paham pada materi yang kami bahas pada pertemuan kali ini. Saya selaku perwakilan kelompok 2 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.